Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah di hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia ini. Kita merespon panggilan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat besar dari Allah, tidak bisa ditukar dengan harta, tidak bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan. Sudah sepantasnya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Iman itu tidak sembarangan diberikan oleh Allah. Tidak diberikan kepada Kan'an, anak Nabi Nuh. Tidak diberikan kepada Azar, ayah Nabi Ibrahim. Tidak diberikan kepada paman Nabi Muhammad, Abu Talib. Hari ini kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah cinta dari Allah, bahwa kita mesti menunjukkan ibadah kepada Allah supaya menjadi orang yang selamat di dunia, di alam kubur, lebih-lebih di akhirat Allah. Kedua kalinya salawat beriring salam. Kita tetap senantiasa untuk bersalawat kepada manusia yang mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah nasihat terbaik bagi orang yang beriman, menyadarkan kepada kita bahwa dunia sementara dan akhiratnya Allah adalah selama-lamanya, supaya kita tidak terlalu sibuk dengan dunia, tidak terlalu lalai dengan dunia. Kalau kita terlalu sibuk lupa akhirat, akhirnya kita sengsara di alam kubur, lebih-lebih di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat, nasihat tak bertinta dan tak berpena, nasihat yang tak bersuara. Tapi ketika kematian itu tiba, kekuatan apa yang dapat mencegahnya? Harta yang banyak tak bisa menyogok malaikat Israel. Jabatan yang hebat tidak bisa menunda kematian seseorang jika sudah tiba waktunya. Inilah masanya kita persiapkan bekal yang hebat, persiapan yang banyak, bekal keimanan, bekal amal soleh, supaya amal soleh itu menjadi teman di alam kubur, menjadi penolong di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk kehidupan sesudah mati
dan dia sanggup untuk menahan hawa nafsunya, menahan hawa nafsu dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, mungkarat-mungkarat, perbuatan-perbuatan maksiat. Dia pandai untuk mengendalikan nafsunya. Dia ingin selamat hidup di atas muka bumi Allah dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah tiba waktunya keranda diusung, jasad terbujur di atas pembaringan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Yang biasanya kita itu menggunakan kendaraan yang mewah untuk digunakan beraktivitas, tiba-tiba kita menggunakan kendaraan keranda. Bannya adalah manusia yang tadinya kita menggunakan pakaian kebesaran, dihormati, disegani oleh orang-orang banyak, disegani oleh orang-orang yang kita kenal. Tapi ketika kita maut sudah tiba menjemput seseorang, maka kita menggunakan kain putih berwarna putih, tidak berjahit, tak ada lagi koceknya. Itulah menandakan bahwa dunia sudah putus, dunia sudah lepas. Makanya ketika kita mendengar orang yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Telah meninggal dunia si Fulan bin Fulan, telah meninggal dunia. Dunianya ditinggalkan, rumah yang mewah tinggal, kendaraan yang mewah tinggal, uang yang banyak tinggal, akan menjadi kenangan belaka. Tapi ketika orang itu di dunia, dia mengingat beribadah kepada Allah, tahu diri akan arti tugas dan kehidupannya, dia senantiasa untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi berpesan kepada kita dalam hadis riwayat Tirmizi, aksiru zikri hazimil lazzati, perbanyaklah kalian, kata Nabi, mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan? Itu adalah kematian. Kematian itu adalah berpisah ruh dari jasad orang-orang ketika hidup di atas dunia. Maka ketika ruh dicabut dari jasad, kita sudah tidak ada arti apa-apa. Jangan sampai kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang menyesal supaya kematiannya ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku ya Allah. Aku ingin supaya engkau memberikan kesempatan kepadaku ya Allah. Fa'as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal soleh. Aku ingin salat Jumat berjamaah. Aku ingin mendengarkan khutbah Jumat. Aku ingin datang kepada majlis-majlis taklim, kajian-kajian ilmu. Tapi kesempatan itu sudah tak ada lagi guna, sudah tidak bermakna. Penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak Allah mengingatkan supaya kita sadar hidup di atas dunia. Allah sengaja mendengarkan siaran-siaran dari speaker-speaker masjid, bahkan dari mulut ke mulut, bahwa si Fulan meninggal dunia. Bahkan kita melihat orang itu wafat, dimandikan, dikafankan, disolatkan, bahkan kita antar dia ke tempat pengistirahatan alam kubur, alam barzah. Tidak cukupkah itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapapun orangnya yang menjadikan kematian sebagai peringatan terbaik, sebagai nasihat yang terbaik dalam kehidupan di dunia, dia akan selamat hidup di dunia, di alam barzah, di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian ketika datang, maka tidak akan ada yang bisa
untuk mengelakkan darinya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kamu berada, kendati pun engkau berada dalam suatu benteng yang kokoh sekalipun, kematian tidak bisa kita terelakkan. Hakikatnya kematian, maut itulah yang menjemput kita, bukan kita yang menjemput kematian. Mati tidak pandang engkau baik, mati tidak pandang engkau baik atau jahat, tapi hari ini ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Mati tidak menunggu engkau bertaubat, ada kesempatan, bertaubatlah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mati ketika datang, mati ketika menjemput nyawa seseorang, dia tidak pandang kecilkah, besarkah dia, pejabatkah dia, rakyat jelatakah dia, miskinkah, kayakah dia, sakitkah dia, sehatkah dia. Mati, maut pasti akan datang untuk menemui tuannya. Oleh karena itu khutbah Jumat ini mengingatkan kepada kita semua bahawa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah hidup di dunia 63 tahun, 70 tahun hidup di dunia, bahawa akan ada hidup yang lebih panjang daripada dunia, yaitu kehidupan alam kubur. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, wallahu a'lam. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak akan pernah takut untuk menghadapi kematian. Kendati pun bagaimanapun engkau takut untuk menghadapi kematian, kematian itu pun pasti akan tiba, akan datang kepada kita. Jangan tertipu dengan badan yang sehat, karena sehat tidak menunggu engkau sakit. Jangan tertipu dengan usia yang masih muda, karena maut ketika datang tidak menunggu engkau tua. Jadikanlah kematian itu sebagai nasihat dalam kehidupan kita. InsyaAllah hidup kita bisa tekun, giat lagi, semangat lagi beribadah. Orang yang banyak mengingat mati itu hatinya akan lembut, hatinya itu akan lapang, hatinya itu akan sadar bahawa dia makhluk Allah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.